Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang metode BIRDS JPM dan sistem antrian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Asrori, NIM 1905 1214088. Kemudian ada Zidan Nurdin dengan NIM 1905 1214081, dan terakhir ada Gerard Christopher Hermawan dengan NIM 1905 1214058. Daftar isi pada bab 1 ada pendahuluan, kemudian ada latar belakang. Pada bab 2 ada tinjauan pustaka, 1 metode BIRDS JPM, kemudian sistem antrian. Selanjutnya di bab 3 ada metodologi, metode BIRDS JPM, sistem antrian, kemudian penutup ada referensi. Masuk pada bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang pengelolaan proyek berskala besar seperti konstruksi bangunan memerlukan perencanaan, penjadwalan, dan pengordinasi yang hati-hati dari berbagai aktivitas yang saling berkaitan. Kesalahan seorang manajer program dalam perencanaan penjadwalan kegiatan dan aktivitas proyek akan mengakibatkan proyek berjalan molor dan secara tidak langsung mengakibatkan penambahan biaya. Sedangkan kesepakatan di awal terjadi karena adanya ketetapan tentang batasan yang harus dipenuhi, baik dari sisi biaya, waktu, maupun ruang lingkup pekerjaan. Terdapat banyak tools dan aplikasi pendukung yang bisa digunakan dalam perencanaan dan penjadwalan aktivitas-aktivitas sebuah proyek, yang semuanya bertujuan untuk optimalisasi pekerjaan sebuah proyek, sehingga akan ada efisiensi dari sisi biaya maupun waktu pelaksanaan. Di antaranya adalah JPM dan BIRDS. Di pelayanan kesehatan, metode JPM dan BIRDS ini dapat diaplikasikan tidak hanya pada program besar, namun dapat juga digunakan untuk melakukan perencanaan dan penjadwalan pada program-program yang lebih sederhana, seperti program imunisasi, eradikasi polio, akreditasi, dan lain-lain, karena akan sangat berguna dalam melakukan perencanaan dan penjadwalan program yang efisien dan efektif. Untuk teori antrian adalah sebuah studi tentang proses menunggu dalam semua variasi yang mungkin. Antrian atau tempat menunggu giliran ini merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita membeli tiket di bioskop, kemudian menabung di bank, membayar belanjaan di kasir, mengirim paket, dan lain-lain. Tentunya, hal ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Sedangkan proses antrian merupakan suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan pelanggan pada suatu fasilitas pelayanan, dari menunggu sampai akhirnya mendapat pelayanan dan keluar dari fasilitas pelayanan tersebut. Pelaku utama dalam antrian adalah pelanggan atau customer dan pelayan atau server. Sedangkan vocation adalah sistem antrian, merupakan suatu keadaan di mana tidak terjadi pelayanan untuk beberapa waktu tertentu. Jadi pelayanan tidak dapat dilakukan karena ada beberapa faktor seperti kerusakan mesin, persiapan server, mesin butuh istirahat, atau mesin kepanasan, atau lain-lain. Jika dalam suatu sistem antrian terdapat satu atau lebih server yang tidak dapat melayani pelanggan pada rentang waktu tertentu saat jam operasional, maka server dikatakan sedang melakukan vocation. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah penggunaan metode JPM dan BIRDS
di bidang penjadwalan. Yang kedua ada apa model yang paling tepat digunakan untuk sistem antrian multi server dan vocation. Yang ketiga ada bagaimana langkah-langkah menganalisis model antrian untuk sistem antrian multi server dan vocation. Kemudian berapa laju kedatangan, laju pelayanan, waktu vocation, banyaknya customer dan waktu tunggu pada sistem antrian multi server dengan vocation. Adapun tujuan dari kedua metode tersebut adalah untuk merencanakan dan menjadwalkan suatu proyek serta untuk mengawasi dan mengevaluasi sehingga dapat mengurangi penundaan pekerjaan, mengurangi gangguan dan mengurangi konflik produksi pada sebuah proyek. Adapun manfaat dari manfaatnya, satu itu perencanaan suatu proyek yang kompleks, kemudian penjadwalan pekerjaan dalam urutan yang praktis dan efisien, kemudian mengadakan pembagian kerja dari tenaga kerja dan sumber dana yang tersedia. Yang terakhir menentukan antara waktu dan biaya. Oke, untuk selanjutnya ialah bab 2 tinjauan pustaka. Satu metode batch JPM, kemudian nanti yang kedua adalah sistem antrian. Untuk yang pertama dulu, metode batch JPM. Dalam pengerjaan suatu proyek, banyak perusahaan yang selama ini untuk menentukan waktu dan biaya yang dibutuhkan hanya berdasarkan pengalaman. Dalam sebuah kondisi tertentu, bisa saja perusahaan mendapatkan masalah dalam waktu penyelesaian proyek karena adanya faktor eksternal yang menyebabkan implementasi proyek tidak seperti yang direncanakan. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut sehingga tingkat kemajuan proyek dapat kembali ke rencana semula, diperlukan suatu metode dalam mengelola sebuah proyek. Salah satu metode yang dapat mempercepat waktu pelaksanaan proyek tersebut adalah metode CPM atau Critical Path metode jalur kritis, dan PERT Project Evaluation and Review Technique. Keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan proyek seringkali disebabkan kurang terencananya kegiatan proyek serta pengendalian yang kurang efektif. Oleh sebab itu, penggunaan metode CPM dan PERT ini harapannya dapat menciptakan kegiatan proyek yang efisien sehingga tidak akan terjadi keterlambatan penyelesaian proyek dan kualitas proyeknya masih terjaga tanpa mengalami pembengkakan biaya. Pada prinsipnya yang menyangkut perbedaan PERT dan CPM adalah sebagai berikut. PERT digunakan pada perencanaan dan pengendalian proyek yang belum pernah dikerjakan, sedangkan untuk CPM digunakan untuk menjadwalkan dan mengendalikan aktivitas yang sudah pernah dikerjakan. Kemudian PERT digunakan 3 jenis waktu pengerjaan yang tercepat, terlambat, serta terlayak. Sedangkan pada CPM hanya memiliki 1 jenis informasi waktu pengerjaan, yaitu waktu yang paling tepat dan layak untuk menyelesaikan suatu proyek. Kemudian selanjutnya pada PERT yang ditekankan tepat waktu, sebab dengan penyingkatan waktu maka biaya proyek turut mengecil. Sedangkan pada CPM itu menekankan tepat biaya. Kemudian dalam PERT anak panah menunjukkan tata urutan atau hubungan residentil, sedangkan pada CPM tanda panah adalah kegiatan. Masuk ke sistem antrian, sebagian besar operasional usaha berjalan dengan sumber daya yang terbatas.
Salah satunya menimbulkan antrian. Masalah yang terjadi adalah pemborosan, ketidaknyamanan, munculnya biaya, baik biaya langsung berupa fasilitas pelayanan maupun tidak langsung seperti orang harus rela menunggu layanan. Menurut Siagian tahun 1987, antrian adalah suatu garis tunggu dari pelanggan yang memerlukan layanan dari satu atau lebih fasilitas pelayanan, di mana teori dalam ilmu pengetahuan tentang bentuk antrian yang merupakan bagian penting operasi beserta alat-alat berharga bagi manajer operasi guna membuat strategi. Ukuran kinerja dari sistem antrian itu sendiri ialah waktu rata-rata pelanggan dalam antrian, waktu rata-rata pelanggan dalam sistem, dan jumlah pelanggan rata-rata dalam antrian, jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem. Kemudian ada probabilitas fasilitas pelayanan, yang terakhir faktor utilisasi server. Lalu ada model antrian, terdapat 4 hingga 5 notasi seperti A, garing B, garing C, garing D, garing E. Yang dimana A merupakan tingkat kedatangan, kemudian B merupakan tingkat pelayanan, C merupakan jumlah fasilitas layanan, D merupakan besarnya populasi, E merupakan panjang antrian. Adapun notasi tersebut selanjutnya digabung dengan tanda garis miring hingga beberapa jenis seperti berikut. Ini M, garing 1, garing I, kemudian ada M, garing S, garing I, kemudian M, garing 1, garing I, garing F, kemudian M, garing S, garing F, garing I. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu metodologi. Yang pertama adalah metode PERT, PERT, dan JPM. Penjadwalan proyek atau jadwal adalah penjabaran perencanaan proyek menjadi urutan langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai sasaran. Pada jadwal telah dimasukkan faktor waktu. Metode menyusun jadwal yang terkenal adalah analisis jaringan atau network, yang menggambarkan dalam suatu grafik hubungan urutan pekerjaan proyek. Pekerjaan yang harus mendahului atau didahului oleh pekerjaan lain diidentifikasi dalam kaitannya dengan waktu. Jaringan kerja ini sangat berguna untuk perencanaan dan pengendalian proyek. Penjadwalan adalah kegiatan untuk menentukan waktu yang dibutuhkan dan urutan kegiatan serta menentukan waktu proyek dapat diselesaikan. Penjadwalan proyek merupakan sesuatu yang lebih spesifik dan menjadi bagian dari perencanaan proyek. Penjadwalan proyek dicantumkan tentang penetapan waktu, tahapan, pelaksanaan kegiatan-kegiatan seperti yang telah direncanakan semula. CPM atau Critical Path Method adalah metode analisis perancangan alur proyek dengan menggunakan perkiraan waktu tetap untuk setiap kegiatannya. CPM merupakan model manajemen proyek yang mengutamakan biaya sebagai objek yang dianalisis, alias tidak mempertimbangkan variasi waktu yang dapat terjadi dan dapat memiliki dampak yang besar terhadap target waktu penyelesaian sebuah proyek. JPM merupakan analisa jaringan kerja yang berupaya mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan waktu penyelesaian total proyek. Penggunaan metode JPM dapat menghemat waktu dalam menyelesaikan berbagai tahap suatu proyek. Metode ini banyak digunakan oleh kalangan industri atau proyek konstruksi. Cara ini dapat digunakan jika durasi pekerjaan dapat diketahui dan tidak terlalu berfluktuasi. Berikut ini cara atau langkah-langkah dalam menentukan JPM atau Critical Path Method. Yang pertama adalah menentukan kegiatan individu. Selanjutnya tentukan urutan kegiatan. Selanjutnya menggambarkan diagram jaringan. Selanjutnya perkiraan waktu penyelesaian aktivitas. Dan selanjutnya mengidentifikasi jalur kritis. Selanjutnya memperbarui diagram CPM.
Persoalan-persoalan perencanaan proyek pada umumnya timbul karena ruang lingkup mengembangkannya dibatasi oleh kondisi yang serba terbatas dan kelangkaan teknik, serta prosedur yang cukup sistematis untuk merencanakan, menjadwalkan, mengendalikan proyek, serta mengevaluasinya. Perencanaan jaringan kerja meletakkan dasar-dasar pendekatan yang lebih umum dan lebih formal terhadap disiplin suatu proyek. Salah satu sistema yang berkembang dengan baik dari konsep network planning adalah metode lintasan kritis atau CPM. Metode ini berkembang pada tahun 1957 pada Dupont de Nemours dan Co. dan Remington Rand Univer. Orientasi sistema ini semata-mata tidak terbatas pada waktu. Melainkan juga menerapkan sistematika alokasi sumber daya maupun sumber dana. CPM memerlukan dana yang pasti dan merupakan pendekatan yang deterministik. Metode ini merupakan metode yang cocok diterapkan dalam bidang konstruksi, penelitian, dan sebagainya. CPM atau Critical Path Method juga dikenal sebagai jalur kritis, yang dikembangkan oleh J.A. Kelly dari perusahaan Remington Rand dan Mr. dan M.R. Walker dari DuPont dalam rangka mengembangkan suatu sistem kontrol manajemen. Sistem ini dimaksudkan untuk merencanakan dan mengendalikan sejumlah besar kegiatan yang memiliki ketergantungan yang kompleks dalam masalah desain dan konstruksi. Melalui metode jalur kritis, pelaksana dapat mengetahui pekerjaan-pekerjaan yang rawan dan berpengaruh dalam keseluruhan proses kerja. Dalam proses identifikasi jalur kritis, ada beberapa istilah atau pengertian yang digunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ES atau Early Start Time adalah waktu paling awal atau paling tercepat suatu kegiatan dapat dimulai, dengan memperhatikan waktu kegiatan yang diharapkan dan persyaratan urutan pengerjaan. Yang kedua adalah LS, yaitu Let's Start Time, yaitu adalah waktu paling lambat untuk dapat memulai suatu kegiatan tanpa penundaan keseluruhan proyek. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu AF atau Earliest Finish Time, yaitu adalah waktu paling awal kegiatan dapat diselesaikan atau sama dengan ES plus waktu kegiatan yang diharapkan. Selanjutnya adalah LF, yaitu Last Finish Time, adalah waktu paling lambat untuk dapat menyelesaikan suatu kegiatan tanpa penundaan penyelesaian proyek secara keseluruhan, atau sama dengan LS plus waktu kegiatan yang diharapkan. Manfaat dan metode kritis ini memudahkan dalam hal A. Perencanaan atau planning, B. Penjadwalan atau scheduling, C. Pengendalian atau controlling. Dan tujuan penggunaan metode CPM yaitu untuk merencanakan suatu pekerjaan proyek yang efisien melalui kegiatan analisa berapa lama suatu proyek tersebut diselesaikan dan mencari adanya kemungkinan percepatan waktu pelaksanaan proyek. Selanjutnya adalah PRT atau Program Evaluation and Review Technique, adalah suatu model jaringan yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan sebuah proyek atau pekerjaan melalui pemetaan waktu penyelesaian kegiatan yang acak. Pengembangan metode PRT dilakukan pada akhir tahun 1950-an. Saat itu sebuah pekerjaan proyek US Navy Polaris yang memiliki ribuan kontraktor dikelola dengan metode PRT agar tercipta pengurangan waktu dan biaya yang dibutuhkan guna penyelesaian proyek dari awal hingga proyek berakhir. Bisa disebut, PRT merupakan sebuah metode manajemen waktu yang akurat atas setiap aktivitas dalam proyek. Time schedule adalah suatu pembagian waktu terinci yang disediakan untuk masing-masing bagian pekerjaan, mulai dari bagian-bagian pekerjaan permulaan sampai dengan bagian-bagian pekerjaan akhir. Time schedule terdiri dari berbagai bagian jenis, termasuk diantaranya adalah teknik, PRT, dan CPM.
Kompleksitas dalam manajemen proyek membutuhkan identifikasi dan pemetaan atas rangkaian kegiatan yang bisa saja harus dilakukan secara serial atau berurutan, atau dapat dilakukan secara paralel. Pemetaan ini dapat disusun dalam bentuk model jaringan. Berikut langkah dalam menentukan PRT. Yang pertama adalah identifikasi kegiatan spesifik. Yang kedua adalah menentukan urutan kegiatan yang tepat. Selanjutnya adalah membangun diagram jaringan. Selanjutnya perkiraan waktu yang diperlukan untuk setiap kegiatan. Dan selanjutnya menentukan jalur kritis. Selanjutnya memperbarui grafik PRT. Dan yang terakhir membuat diagram PRT. Penggunaan metode PRT dalam manajemen proyek memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama mengurangi adanya penundaan maupun gangguan dan konflik produksi, dan yang kedua mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan sebagian dari suatu keseluruhan pekerjaan, dan yang ketiga adalah mempercepat selesainya proyek. Dalam metode PRT digunakan distribusi peluang berdasarkan 3 perkiraan waktu untuk setiap kegiatannya, yaitu yang pertama, waktu otomatis, yaitu perkiraan waktu yang mempunyai kemungkinan yang sangat kecil untuk dapat dicapai. Kemungkinan terjadi hanya 1 kali dari 100. Yang kedua adalah waktu pesimis, yaitu suatu perkiraan waktu yang lain yang mempunyai kemungkinan sangat kecil untuk dapat direalisasikan. Dan yang ketiga adalah waktu realistis, yaitu waktu yang berdasarkan pikiran estimator. Dalam manajemen proyek, sebuah aktivitas adalah kegiatan yang harus dikerjakan. Sayangnya, ada sejumlah kegiatan baru dapat dimulai apabila semua kegiatan yang menjadi prasyarat bagi kegiatan tersebut harus sudah terselesaikan. Itulah yang melatar belakangi dikembangnya diagram PRT, di mana mampu memudahkan analisa dalam upaya optimalisasi durasi proyek. Dengan diagram PRT dapat diketahui berapa lama suatu proyek tersebut diselesaikan dan dapat dicari adanya kemungkinan percepatan waktu pelaksanaan proyek. Di sini terdapat 2 komponen di dalam diagram PRT, yaitu yang pertama aktivitas yang digambarkan pada dengan busur. Dan yang kedua adalah tonggak event atau tonggak acara atau biasa disebut milestones yang digambarkan dengan simbol titik atau lingkaran. Secara umum, kekurangan penggunaan metode PRT adalah bahwa perkiraan atas waktu yang dibutuhkan bagi masing-masing kegiatan bersifat subjektif dan tergantung pada asumsi. Sehingga bisa dikatakan metode PRT dalam manajemen proyek cenderung terlalu optimis dalam menetapkan waktu penyelesaian sebuah proyek. Adapun rumus PRT adalah TE sama dengan A plus M plus B dalam kurung dibagi 6 dalam kurung 1. Jadinya V sama dengan B dikurangi A dalam kurung per atau dibagi 6 pangkat 2 kali 2. Jadinya Z sama dengan TS dikurangi TE dibagi akar sigma V pangkat 2 kali 3. Itulah 3 rumus dari PRT. Perbedaan pokok antara JPM dengan PRT ialah bahwa JPM memasukkan konsep biaya dalam proses perencanaan dan pengendalian. Namun bukan berarti bahwa PRT sama sekali mengabaikan konsep biaya. Dan PRT diasumsikan bahwa besarnya biaya berubah-ubah sesuai dengan lamanya waktu dari semua aktivitas yang terdapat dalam suatu proyek. Dalam sistem JPM ditentukan 2 buah perkiraan waktu dan biaya untuk semua aktivitas yang terdapat dalam jaringan. Kedua perkiraan ini adalah perkiraan normal dan perkiraan cepat. Perkiraan waktu normal adalah sama dengan perkiraan waktu yang paling mungkin dalam PRT. Biaya normal adalah biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek dalam waktu normal. Selanjutnya adalah studi kasus. Studi kasus yang kita gunakan kali ini adalah proyek jembatan flyover Ahmad Yani di Karawang. Berikut data-data yang telah dikumpulkan, yaitu data jenis kegiatan, perkiraan waktu yang dibutuhkan, dan hubungan ketergantungan
Jadi data ini diperlukan untuk mengetahui kegiatan apa yang harus dilakukan dan berapa waktu yang diperlukan setiap kegiatan tersebut, waktu penyelesaian proyek, dan untuk menentukan jumlah tenaga kerja apa saja yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan proyek tersebut. Untuk dapat membuat suatu jaringan kerja, hubungan ketergantungan antar kegiatan sangat diperlukan, karena dengan diketahuinya hubungan ketergantungan ini, maka kegiatan yang harus didahulukan dapat dikerjakan dan dapat dijadikan dasar untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Dan dapat dilihat pula bahwa suatu kegiatan belum dapat dimulai apabila kegiatan sebelumnya belum diselesai dikerjakan. Tabel 1 ini adalah data-data yang telah diambil dari aktivitas proyek, waktu paling mungkin, waktu optimis, waktu paling pesimis. Data volume kegiatan proyek dan biaya proyek. Volume setiap kegiatan yang dimaksud adalah volume pekerjaan yang harus selesai dengan waktu tertentu untuk setiap kegiatan. Sedangkan biaya proyek adalah total biaya yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan yang ada dalam proyek tersebut. Untuk biaya proyek dapat dilihat dari tabel 2 dan data mengenai kebutuhan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel 3. Tabel 2 adalah data-data dari daftar waktu dan biaya normal, serta waktu dan biaya crash. Dan adapun tabel 3 berisikan data-data perkiraan kebutuhan tenaga kerja pada proyek jembatan. Ini adalah pembahasan data yang telah dikumpulkan lalu diolah dengan metode PRT dan JPM dan didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu yang pertama, network proyek, dibuat jaringan proyek tersebut. Lalu yang kedua, program evaluation and technical review. Program atau PRT dimaksudkan untuk membandingkan waktu yang dibutuhkan proyek dalam menyelesaikan pekerjaan dari waktu paling mungkin, waktu paling optimis, hingga waktu paling pesimis, dan berdasarkan hal data yang diolah. Selanjutnya yang ketiga, network proyek berdasarkan kebutuhan waktu normal. Kemudian waktu yang diharapkan telah didapat melalui perhitungan PRT. Maka untuk langkah ketiga, dalam pengolahan data ini, maka selanjutnya adalah menggambarkan network proyek yang baru. Dan selanjutnya adalah yang keempat, network proyek percepatan waktu dan biaya optimal. Atau jaringan percepatan waktu dan biaya optimal. Jadi setelah dilakukan pengurangan waktu dari setiap aktivitas, maka dapat diketahui waktu yang optimal dan biaya yang optimal pula. Network dari percepatan waktu dan lintasan kritis dari percepatan waktu dapat dilihat pada gambar 6 dan tabel 7. Dan kesimpulannya dari tabel 6 dapat diketahui bahwa waktu normal yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek flyover Ahmad Yani di Karawang adalah selama 227 hari dan memerlukan biaya sebesar 672.590.100 rupiah apabila berdasarkan ES, dan apabila berdasarkan LS maka biaya yang diperlukan yaitu sebesar 673.230.000 rupiah. Namun setelah dilakukan percepatan waktu, maka didapatkan biaya optimal dan didapatkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek adalah 184 hari dengan total biaya sebesar 700.375.000 rupiah apabila berdasarkan ES, dan apabila berdasarkan LS adalah sebesar biaya yang diperlukan adalah sebesar 700.375.100 rupiah. Saya akan menjelaskan di bab 3 yaitu sistem antrian. Yang pertama ada input proses, yaitu sebaran peluang dari pola kedatangan pelanggan sepanjang waktu. Yang kedua ada service distribution atau yang kita kenal kinerja layanan, yang berarti sebaran peluang dari waktu acak selesainya pelayanan server bagi satu pelanggan. Lalu yang utama disiplin antrian, yaitu jumlah server dan urutan pelayanan pelanggan.
Kebaikan yang perlu dievaluasi dalam sistem antrian ini yaitu pertama sebaran peluang jumlah pelanggan, yang kedua peluang server menganggur, yang ketiga hasil dari sistem, yang keempat lama waktu antrian tersebut. Berikut adalah tabel dari persamaan yang saya dapat. Ada 6 sesuai di layar kaca, yaitu ada persamaan P, ada PN, L, LQ, W, WQ. Rumusnya seperti di layar kaca Anda. Selanjutnya kita masuk ke notasi dalam sistem antrian. Berikut adalah notasi-notasi beserta penjelasan dan ukurannya, di mana ada lambda, tingkat kedatangan rata-rata dengan ukuran menit per jam. Untuk lainnya bisa kita lihat di layar kaca agar kita dapat menghemat waktu. Selanjutnya kita masuk ke model umum dalam sistem antrian. Ada 4 jenis model. Yang pertama MM1III, yang kedua MMSIII, yang ketiga MM1IF, yang terakhir MMSFI. Di mana garis miring pertama itu adalah tingkat kedatangan, garis miring kedua tingkat pelayanan, garis miring ketiga adalah jumlah fasilitas pelayanan, garis miring yang keempat adalah besar populasi, yang kelima terakhir ini adalah panjang antrian. Kita bisa jelaskan huruf M itu adalah tingkat kedatangan, huruf D adalah tingkat kedatangan pelayanan deterministik, huruf K distribusi Erlang waktu antar kedatangan pelayanan, S jumlah fasilitas layanan, I sumber populasi, kepanjangan antrian tak terbatas, sedangkan F adalah kepanjangan antrian terbatas. Kita masuk langsung ke model yang pertama yaitu MM1III. Untuk lebih jelasnya saya dapat foto ini, di mana ini adalah rumus penting untuk membahas satu masalah nanti. Ini adalah rumus, kita bisa lihat di kaca, perlu kita ketahui dan kita hafalkan. Lalu selanjutnya kita langsung masuk ke contoh soal, di mana PT Ciat mengoperasikan satu buah pompa bensin dengan satu operator dengan rata-rata tingkat kedatangan mengikuti distribusi quotient, yaitu 20 kendaraan per jamnya. Operator melayani 25 mobil per jam dengan waktu pelayanan mengikuti distribusi probabilitas eksponensial. Kita akan menghitung 5 soal ini, 5 anak ini. Ya, penyelesaian. Kita selesaikan yang pertama yaitu tingkat kegunaan bagian pelayanan. Kita gunakan rumus seperti yang tadi saya jelaskan di pertama, yang banyak rumus-rumus di tabel gambar foto. P sama dengan lambda per P. Di sini lambdanya telah diketahui 20 di soal dan per 25. Jadi ditemukan 0,80 sehingga angka tersebut menunjukkan bahwa operator sibuk melayani kendaraan selama 80% dari waktunya. Sedangkan 20%-nya dari waktu 1 min P yang disebut idle time untuk istirahat bagi operator. Lalu yang kedua, kita akan menentukan jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem. L sama, kita masukkan langsung ya rumus. Kita bisa menggunakan rumus pertama atau rumus kedua, yaitu L sama dengan lambda atau per P min lambda. Lalu yang kedua L sama dengan P per 1 min P. Nanti akan diketemukan sama persis hasilnya 4. Angka tersebut menunjukkan 4 mobil yang berada dalam sistem tersebut. Yang ketiga ini mencari jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian. Kita masukkan rumus LQ sama dengan lambda kuadrat per P dalam kurung P min lambda. Ditemukan 3,20 di mana ini mobil yang menunggu layanan dalam antrian sebanyak 3,20 kendaraan. Yang keempat, waktu yang diharapkan dalam menunggu dalam antrian. Kita gunakan rumus yang W. Ditemukan 0,20 jam dan kita simpulkan selama 12 menit selama kendaraan menunggu dalam sistem. Selanjutnya yang kelima, waktu setiap kendaraan menunggu dalam antrian ya. Kita gunakan rumus yang tadi WQ. Ditemukan 0,16 jam dan disimpulkan 9,6 menit jawabannya. Selanjutnya kita masuk langsung saja ke model MMSII. Berikut ada foto lagi, ini merupakan rumus penting dari model MMSII ini. Kita langsung masuk contoh soal sebagai berikut. Kita bisa lihat di layar kaca. Yang pertama kita akan
disuruh menentukan tingkat kedatangan panggilan per jam ya. Untuk soal di layar kaca kita bisa lihat. Kita menggunakan rumus P, di mana 2 kali 60 yaitu 120. Yang kedua, disuruh menentukan tingkat kegunaan karyawan. Kita menggunakan P sama dengan lambda, seperti rumus yang sebelumnya. Ditemukan hasil 0,06076. Yang ketiga, disuruh mencari probabilitas tidak ada panggilan. Menggunakan rumus P0 di foto sebelumnya, rumusnya, dan kita langsung masukkan saja. Dan langsung didapatkan hasil yaitu 0,1417. Yang keempat, kita disuruh menentukan jumlah pedagang rata-rata menunggu layanan. Kita masukkan rumus yang NQ ya. Di situ didapatkan 0,5647 pedagang. Jawabannya untuk yang kelima disuruh jumlah pedagang dalam sistem, kita gunakan NT. Kita tinggal masukkan, ditambah ya yang PO dan P0 dan NQ. Ditemukan 23876 pedagang jawaban dari nomor 5. Terus yang keenam, waktu rata-rata dalam antrian menggunakan rumus TQ, di mana ditemukan jawaban yaitu 0,00258 jam, dan kita simpulkan menjadi detik yaitu 9,3 detik. Untuk yang ketujuh, waktu rata-rata kita menggunakan TT, rumusnya seperti di atas, yang kita masukkan mendapatkan hasil 39,28 detik. Untuk yang terakhir, kita disuruh mencari probabilitas untuk menunggu, yaitu PW. Kita telah menemukan semua jawaban tadi, kita telah hitung dan kita simpulkan di PW ini hingga mendapatkan 0,3646, itu jawabannya. Untuk selanjutnya model MM1IF, rumusnya seperti sebelumnya juga, ini saya sudah screenshot foto. Ini adalah rumus terpenting untuk menjawab soal-soal selanjutnya. Untuk soal di model kali ini bisa kita lihat langsung di layar kaca. Kita langsung saja menyelesaikan penyelesaiannya. Yang pertama, menentukan persentase waktu dengan rumus P0 dari Pn lebih besar dari 0 sama dengan 1 min P0. Kita langsung saja P0 ditemukan 0,4338. Jadi restoran sibuk 56,62% dari waktu total sejumlah 100% ya. Jadi waktu total yang tadi 43,38% ini yang koma tadi dijadikan persen. Lalu bila restoran sibuk melayani 36 mobil per jam, maka 6 ruangan restoran dapat melayani 20,38 mobil per jamnya. Bila restoran buka 12 jam per hari, sehingga saya menghitungnya mendapatkan keuntungan total RIP per harinya 391.296. Jika kedua dengan 7 ruangan, maka didapatkan 0,5735, sehingga keuntungan total perharinya di 7 ruangan itu 396.403. Sedangkan keuntungan marginal dengan 7 ruangan sama dengan 5.107,20 per hari. Ini berarti lebih besar dari biaya marginal ya, selisih 2.000 per harinya. Dengan 8 ruangan ditemukan 0,5776, sehingga keuntungannya 399.237,12. Kalau marginal dengan 8 ruangan itu ditemukan 2.833,92, sehingga lebih besar dari biaya marginal. Lalu kita langsung masuk ke model terakhir, yaitu model MMSFI. Rumusnya seperti di layar. Kita langsung masuk ke contoh soal, juga contoh soal seperti di layar, di mana ada data-data tabel serta jelasan. Kita langsung menyelesaikan ya. Pertama kita cari U, mana ini adalah menit adjustment yang akan dicari, yaitu 4 jam. Kita menitkan menjadi 240. Untuk menghitung NQ, selanjutnya kita akan menghitung NQ. Kita perlu cari F-nya dulu. X kita cari 0,04, sehingga telah diketahui langsung kita masukkan mencari NQ, sehingga NQ 1,42 mesin. Lalu ketika TQ kita masukkan rumus seperti yang tadi di screenshot, menghasilkan 29,11. Lalu yang keempat H 0,7432 mesin, C sama dengan 178368 mesin. Yang keenam NT kita dapat 2,1632 mesin, dan ketujuh D-nya kita dapat
0,712 diperoleh dari appendix tampil antrian terbatas tadi. Lalu yang ke-8, min high-nya adalah orang bagian setup ya, jadi kita dapatkan 0,2568 bagian setup. Saya tidak terlalu menjelaskan secara detail, tapi saya di sini lengkap, ada rumus-rumusnya. Jadi kita di contoh soal tinggal memasukkan sesuai rumus-rumus yang sudah saya jelaskan. Berikut adalah referensi yang telah kami peroleh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.